Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Wallace, sobat beriman, semoga sehat selalu ya. Selamat berjumpa kembali dengan Wallace TV Wing, dunia Islam, dunia kita. Dracula yang kita kenal lewat film-film selalu digambarkan sebagai pria ganteng yang dikelilingi wanita cantik dan doyan menghisap darah. Ia juga sangat kuat dan bisa bertransformasi menjadi kelelawar untuk berburu mangsa di malam hari. Air suci, peluru, perak, dan bawang putih adalah hal yang paling dibencinya. Selama ini, Dracula dianggap hanya sebagai cerita karangan saja yang didramatisir dengan kepentingan komersil. Dracula adalah nama seorang pria bernama asli Plat 3 asal Rumania. Pria ini merupakan putra dari pemimpin sebuah daerah bernama Wallachia, Rumania yang bernama Plat 3. Julukan Dracula milik Plat 3 sendiri berasal dari kata Draco Ai. Draco adalah nama klannya dan sebutan Ai adalah prefiks yang memiliki maksud putra dari. Nama ini kemudian diserapkan menjadi Dracula. Kisah Dracula banyak dipelintir termasuk dalam film Hollywood. Dalam film Hollywood, sosok Muhammad Al-Fatih digambarkan sangat bengis. Padahal menurut sejarah justru Dracula yang kejamnya luar biasa. Berikut adalah kisah pertempuran keduanya yang akan membuka mata dunia tentang sosok Dracula. Wallachia dikuasai Kesultanan Turki Utsmani. Penaklukan Konstantinopel adalah raihan prestasi besar umat Islam di masa lampau. Sudah berabad-abad sejak pertama kali perang merebut kota penting ini di zaman Khalifah Muawiyah di tahun 44 Hijriah. Baru pada masa Muhammad Al-Fatih, kota ini berhasil dikuasai sepenuhnya di tahun sekitar 824 Hijriah. Penaklukan ini pun berimbas luas hingga menyentuh daerah Eropa termasuk Wallachia yang ada di Rumania. Menurut sejarah, Wallachia tidak pernah diserang, namun antara kedua pemimpin Plat 3 dan Sultan Al-Fatih sepakat untuk membuat sebuah perjanjian. Intinya tempat ini masuk dalam kekuasaan Islam dan Wallachia harus membayar jizyah atau semacam pajak. Sultan Al-Fatih membuat sebuah kesepakatan cerdas agar daerah ini tidak bisa mudah lepas atau memberontak. Sultan meminta kepada Raja Wallachia atau Plat 2 untuk dikirim dua anaknya ke Konstantinopel untuk belajar Islam. Kedua anak Plat 2 ini bernama Plat 3 atau Dracula dan Radu Selpulmos. Kedua pemuda ini pun dikirim ke Konstantinopel dan jadi orang hebat. Radu bahkan menjadi seorang muslim yang kemudian diangkat sebagai panglima perang. Plat 3 masih tetap pada agama aslinya, bahkan ia makin membenci Islam. Rencana busuk Dracula. Dracula memiliki impian suatu ketika ia akan jadi pemimpin tertinggi di Wallachia dan ganti menyerang Islam. Siapa yang menyangka jika cita-cita ini menunjukkan titik terang. Diceritakan jika Plat 2 dikudeta dan mati. Untuk mengisi kekosongan pemimpin, maka dikirimlah Plat 3 atau Dracula untuk menggantikan posisi ayahnya. Sebelum hal tersebut terjadi, pasukan Turki Utsmani berjibaku dengan pihak pengkudeta hingga pada akhirnya berhasil ditumpas dan Dracula pun menjabat. Alih-alih berterima kasih, Plat 3 atau Dracula ini pun justru merencanakan untuk menghancurkan balik umat Islam. Penghinaan Dracula menyebabkan kemarahan Sultan. Setelah Plat 3 menjabat seperti yang seharusnya, Sultan mengirim utusan untuk menagih jizyah atau pajak. Alih-alih membayar, Dracula justru membunuh utusan ini dengan sangat kejam. Ia memaku kepala sang utusan gara-gara ia tak mau melepas surbannya. Berita ini diketahui Sultan dan membuatnya khawatir. Sultan pun mengutus sekitar 1.000 orang untuk menyelesaikan masalah ini. Namun tak disangka kesemuanya justru berakhir tragis. Dracula yang sebelumnya belajar tentang militer Islam memanfaatkan kemampuan tersebut untuk menumpas pasukan yang dikirim Sultan Muhammad Al-Fatih. Negerinya semuanya dibantai dengan cara paling sadis. Para pasukan muslim ini ditusuk dengan kayu besar dari belakang sampai tembus ke atas. Gara-gara kekejaman ini, Dracula mendapatkan sebutan The Impaler atau sang penyula. Butuh serigala untuk menaklukkan serigala. Sultan Al-Fatih yang masih shock dengan kematian 1.000 pasukannya merencanakan penyerangan sekali lagi untuk menumpas Dracula.
Akhirnya dikirimlah Radu yang merupakan saudara dari Plet 3. Peperangan ini sangat tidak mudah, namun Radu setidaknya sangat memahami daerah kelahirannya tersebut. Ya, sang panglima yang sudah muslim ini melakukan penyerangan ke benteng Setate Feonari, tempat Dracula bersembunyi. Tempatnya yang tinggi sangat menyulitkan, namun pada akhirnya penyerangan ini berhasil. Dracula kabur ke Hungaria. Pada akhirnya, kepala Dracula berhasil ditebas oleh pasukan Turki Utsmani pada suatu perang. Demikianlah sejarah asli dari Dracula yang populer itu. Sosok ini memang ada dan juga menghisap darah, ya, darah kaum muslimin, yang dibantainya dengan cara yang sangat-sangat jahanam. Meskipun sangat kejam, namun di negara asalnya sosok Dracula atau Plet 3 ini justru disanjung dan dipuji. Bak pahlawan negara, deretan film-film juga seakan memelintir kebenaran ini dan membuat dunia terkecoh akan sosok Dracula sebenarnya. Demikianlah sobat polos, sobat beriman, dunia Islam, dunia kita. Begitulah sejarah yang telah dipelintir oleh dunia barat, bahwa sesungguhnya Dracula adalah seorang penjahat, seorang berdarah dingin yang tidak tahu balas budi. Semoga dapat menginspirasi kita dan menambah wawasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.